10.000 kali di Wattpad itu, sehingga juga menggelitik Bu Rika untuk meresensinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pustaka, masih di program LDR Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Sleman. Ya, sahabat Pustaka, LDR Literasi di Rumah adalah program gebutan baru yang dikomandani oleh Bapak Kabid kami. Ya, beliau untuk bisa menemani intensitas atau interaksi kurangnya dengan social distancing di rumah, kami mengadakan channel LDR ini, sehingga di hari pertengahan dari bulan Mei ini ada di samping saya Ibu Rika Hardiana, Pustakawan Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Sleman, yang pada kali ini akan sharing bersama teman-teman. Sebelum kita mulai sharingnya, apa sih? Kita sabar dulu. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Aziz? Wah, luar biasa. Baik Bu Rika. Ya, baik. Di tangan saya sudah ada sebuah buku berjudul Sebuah Angan dan Harapan, yang di-sharing kali ini Bu Rika akan mencoba membedahnya. Buku setebal ini dengan sharingnya ya, pengarangnya, penerbitnya, saya baca dulu, saya carikan informasinya dari kelompok Agromedia, yang buku ini diterbitkan di 2009. Ya. 19. Oh, 2019, sorry, 2019, termasuk buku baru. Baik, Sobat Pustaka, di kesempatan kali ini Bu Rika mau ngapain nih? Terhadap buku ini tebal sekali. Kira-kira teman-teman menghabiskannya berapa hari ya? Ya, silakan Bu Rika. Ya. Mau ngapain kita hari ini? Oke, terima kasih Pak Aziz. Ya, yang pertama saya sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. sobat baca di rumah? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berada di rumah sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh pemerintah. Baik sobat baca, kali ini saya akan sedikit menceritakan salah satu karya koleksi yang ada di Dinas Ini Perpustakaan membedah dan buku atau meresensi? Kearsipan. Ini resensi. Oke, Jadi baik. Sharing kita hari ini adalah resensi sebuah novel karangan Serenja dengan judul Sebuah Angan dan Harapan. Iya. Oke. Jadi begini, di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman ini kita memiliki salah satu koleksinya, yaitu kesusastraan, yaitu pada kelas 800, yaitu kita amati dan kita telusuri dari sistem layanan yang kita berikan. Itu memang mayoritas pembaca itu peminatnya pada kelas 800 ini, kebanyakan yaitu kelas novel. Nah, itu peminatnya biasanya kalau tidak kaum wanita, itu remaja. Memang menarik sekali untuk membaca suatu novel, apalagi novel itu mudah sekali kita terima, kita baca gitu, dengan mudahnya kita terima apa yang isinya yang ada di dalam sebuah buku tersebut. Jadi kali ini saya akan memberikan suatu penilaian terhadap sebuah novel dengan judul Sebuah Angan dan Harapan. Ini karya Serenja. Ini diterbitkan oleh Wahyu Kolbu pada tahun 2019, jadi cukup lumayan baru ya. Nah, dari sini kita dari cover aja sudah bisa melihat bahwa novel ini telah dibaca lebih dari 10 juta kali di Wattpad. Jadi bisa kita simpulkan bahwa novel ini banyak sekali yang menganggap bagus. Nah, makanya saya buktikan dan saya akan sedikit menceritakan isi dari novel ini. Jadi awal dari cerita ini saya ceritakan ada pertemuan seorang laki-laki dan perempuan muda yang masing-masing belum memiliki pasangan. Namun pertemuan mereka ini tidak diharapkan dan tidak disangka, jadi suatu bentuk kebetulan. Dari kebetulan ini, karena seringnya bertemu mereka, ini menjadikan
apa ya, kalau bahasa Jawa itu waiting tresno jalanan saka kulino. Kalau bahasa Inggrisnya waiting treason because of collation. Begitu Pak Ajis. Gitu ya. Jadi Oke, ya, baik Sobat Pustaka, sebelum Bu Rika menceritakan sebenarnya buku setebel ini isinya apa, saya ingin tanya dulu sebentar Bu Rika, sebentar, libet saya. Kenapa sih banyak orang lebih memilih sastra kelas 800? Apakah mungkin Sobat Pustaka juga merasakan kalau membaca buku kimia, buku fisika itu maunya serius terus, tapi kalau baca sastra maunya rebahan aja seperti sekarang kan? Ya, kenapa mungkin Sobat Pustaka mungkin juga bisa mengerti apa sudut pandang pustakawan apa sih, kenapa sih orang lebih banyak memilih kelas 800? jadi begini, kalau menurut pandangan dari kami seorang pustakawan ya, sesuai dengan tujuan perpustakaan itu ada fungsi rekreasi, fungsi pendidikan, fungsi penelitian, seperti itulah. Salah satunya ada fungsi rekreasi. Siapa sih di dunia ini orang yang tidak ingin untuk rekreasi? Yang namanya rekreasi itu kan berarti hatinya senang. Siapa sih yang tidak ingin senang? Nah, kalau yang tujuan selain rekreasi biasanya karena kebutuhan, misalnya penelitian, pendidikan, seperti itu. Jadi kebiasaan orang ingin membaca sebuah novel karena mereka ingin senang. Dengan tujuan perpustakaan tadi fungsi rekreasi seperti itu. Sobat Pustaka jelas bahwa membaca novel fungsi yang diharapkan dari kami di Dinas Perpustakaan agar Sobat Pustaka bisa berrekreasi, menyenangkan hati, membahagiakan hati. Tapi terkait kebahagiaan itu seperti apa nanti kita lihat. Maaf, dalam membaca novel itu kan ada novel horor, ada novel percintaan, ada novel pengalaman hidup, petualangan. Nah, maka di buku Sebuah Angan dan Harapan ini nanti kebahagiaan dalam tanda petik di hati yang akan Sobat Pustaka dapatkan akan kita kupas, kita sharingkan di channel ini. Untuk lebih lanjutnya biar tidak lama-lama, yang penasaran biar juga tidak kelamaan penasarannya. Oke Bu Rika, apa sih yang ada di dalam buku ini sehingga isinya sampai dibaca oleh sebanyak 10.000 kali di Wattpad itu, sehingga juga menggelitik Bu Rika untuk meresensinya hari ini? Ya, baik Pak Aziz, jadi begini, untuk novel ini awal saya mulai menceritakan ya, untuk cerita sebuah isinya mungkin juga boleh sekalian dikupas. Dan harapan. Jadi awalnya pertemuan yang tidak diharapkan ini dan lama-kelamaan di suatu tempat. Dalam cerita ini disampaikan pertemuan mereka di apartemen, karena apartemennya tempat untuk tinggal ya. Jadi salah satu pemiliknya itu merupakan tokoh laki-laki, kemudian yang perempuan ini yang sering menginap di situ. Jadi secara tidak satu langsung, apartemen ya, atau apartemennya beda-beda? Satu apartemen, pemiliknya yang laki-laki, kemudian yang sering menginap di situ kan yang perempuan. Jadi secara teman-teman atau awalnya mereka tidak kenal. Awalnya tidak kenal karena pertemuan di sana secara tidak sengaja, yang seorang perempuannya sering tinggal di apartemen itu, kemudian pemiliknya laki-lakinya, dan awalnya yang perempuan tidak tahu kalau itu apartemen milik yang laki-laki itu. Kok bisa masuk Mbak? Kan seperti konsumen biasa kan, jadi biasa, transaksi biasa seperti kalau di hotel seperti itu. Jadi biasa di situ, dan akhirnya mereka pertemuan saja awalnya mereka tidak mengalami tidak cocok ya, keduanya bertengkar seperti itu, karena mungkin sama-sama memiliki kepribadian yang keras juga di dalam cerita novel ini. Jadi cuman keduanya memiliki background yang hampir sama, jadi keduanya belum memiliki pasangan, dan kedua orang tua mereka menuntut mereka untuk memiliki pasangan seperti itu. Namun mereka kebingungan bagaimana caranya menunjukkan bahwa mereka ini punya pasangan, ditunjukkan kepada kedua orang tua mereka. Jadi terus timbullah pemikiran dari keduanya untuk membuat pasangan yang pura-pura itu tadi. Nah, akhirnya ditunjuklah teman yang sering ketemu ini tadi, jadilah teman ini.
meskipun tidak ada kecocokan, tapi mau nggak mau mereka harus jadi satu karena tidak ada pilihan lain selain yang keduanya ini. Kemudian mereka memperkenalkan ke kedua orang tua mereka, namun tidak disangka kedua orang tua mereka cocok dengan yang mereka kenalkan. Iya, dan akhirnya kedua orang tua mereka menuntut untuk mereka menikah, dan akhirnya menikahlah mereka dengan istilahnya di situ kawin kontrak ya. Jadi ada perjanjian di situ. Mereka membuat perjanjian 1 tahun untuk menikah. Setelah itu nanti tidak ada hubungan apa-apa setelah kedua orang tua mereka sudah merasa bahagia, sudah merasa senang dengan apa yang mereka tunjukkan. Dan akhirnya mereka harus tinggal satu atap, satu rumah di apartemen itu juga. Dan dengan berjalannya waktu, karena sering bertemu dalam satu rumah, secara tidak langsung mereka merasa rasa cinta, rasa sayang itu timbul dengan sendirinya. Meskipun mereka masih ada rasa gengsi untuk tidak menunjukkan ke keduanya. Dan lama-kelamaan karena orang tuanya juga menginterogasi dan juga menelusur terus bagaimana hubungan mereka di sana, perjalanan keluarga mereka. Mereka terpaksa harus hidup satu kamar juga. Nah, dengan seperti itu tidak disangka yang perempuan ini terus hamil. Ya, tidak disangka seperti itu. Jadi saya bisa katakan ya, untuk pemeran laki-laki namanya Dirsyad, kemudian yang perempuan namanya Dita. Nah, Dita ini tidak menginginkan adanya kehamilannya, namun yang Dirsyad malah merasa senang. Namun ketidaksenangannya Dita sebenarnya di dalam hati kecilnya dia itu senang, karena merasa saya itu bisa hamil dan dengan seorang laki-laki, dan dalam hati kecilnya itu sebenarnya juga merasa cinta. Itu dari situ. Konfliknya sehingga sahabat pustaka bisa merasakan permainan rasa emosional dalam bahagia dalam tanda petik tadi sahabat pustaka. Sebenarnya konflik yang paling mendasar di sini di kisah Dita sama Irsyad tadi seperti apa? Dita sama Dirsyad sebenarnya perjalanan hubungannya itu tidaklah mulus ya. Dengan hubungan mereka ternyata ada yang mengganggu juga. Jadi pasangan mantan pacar dari Dirsyad itu sering mengganggu ke situ. Kemudian Dita juga pernah ada hubungan juga dengan yang lain. Nah, di situ terjadilah mungkin terwujudlah ada rasa cemburu, terlihat seperti itu, dan itu akhirnya bisa diselesaikan. Namun muncul lagi permasalahan baru bahwa Dirsyad ini mengidap penyakit yang sangat mematikan. Namun kedua orang tuanya dan juga istrinya ini tidak mengetahui permasalahan itu. Dirsyad menyembunyikan permasalahan itu sampai-sampai dia harus mengisolasi dirinya untuk tidak di situ lagi dengan tanpa alasan kepada istrinya, sampai-sampai istrinya si Dita ini yang sudah memiliki rasa cinta yang sudah ditunjukkan, dan akhirnya mereka saling menunjukkan untuk memiliki rasa cinta, rasa sayang ini. Mereka tidak saling terbuka. Dita ditinggalkan begitu saja dan Dirsyad harus pergi karena harus terapi seperti itu. Oke, Bu Rika. Ini baru awal konflik ya? Iya. Masih ada konflik-konflik lain yang lebih sebenarnya wah lagi? Konfliknya endingnya yang di sakitnya Dirsyad. Oke, sebentar. Jadi sahabat pustaka, biar sahabat pustaka juga penasaran dengan isinya, saya sarankan untuk bisa googling juga di e-booknya, bisa di buku yang kita miliki, atau nanti bisa di Ipusnas dan segala macam II yang ada. Secara cerita saya rasa teman-teman sobat pustaka sudah menangkap ya alurnya, dinamika emosional yang dimainkannya. Kira-kira Bu Rika, selain isinya yang memang menarik, kelebihan dari buku ini apa? Jadi saya bisa katakan di sini, pertama ada penilaian terhadap novel ini, sebuah angan dan harapan. Yang pertama memang isinya bagus, kemudian ceritanya menarik, kemudian dari segi bahasa seorang penulisnya ini menyampaikan dalam tulisannya itu mudah sekali kita pahami, mudah sekali membawa emosional kita terbawa pada novel ini. Jadi ketika kita membaca dari awal sampai akhir, kita akan terbawa ketika dapat 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman dan seterusnya, kita akan merasa penasaran terus membaca, ingin membaca seperti itu.
sampai akhirnya nanti kita puas dengan endingnya seperti itu. Oke. Kalau sebuah kelebihan kita tilik, tentu juga sebuah kekurangan juga harus kita tilik ya, adil ya. Oke. Kalau tadi sudah kelebihannya disampaikan, kekurangan mungkin dari buku terbitan Wahyu ya. Sarenja. Oh, maaf, Wahyu Kolbu dari kelompok Agromedia. Kekurangannya apa Bu Rika? Untuk kekurangan sebenarnya cuma sedikit ya. Jadi ketika ada di ending itu awal-awal memang semuanya riwayatnya semuanya diceritakan ya, dari tokoh pertama, kedua sampai tokoh yang lain pun diceritakan backgroundnya. Namun ketika lah ini endingnya tadi kan akhirnya itu si Dirsyad itu meninggal. Itu tidak tersampaikan untuk kondisi kedua orang tuanya, dan akhirnya juga punya anak seperti apa, dan juga tokoh utama yang Dita, tokoh perempuan ini tidak terekspos bagaimana sih kondisi dia, padahal dia sangat mencintai sekali Dirsyad ini, tapi tidak terekspos bagaimana kondisinya yang seharusnya itu sangat sedih sekali seperti itu. Baik. Terakhir sebelum kita tutup, ada sebuah pesan apa sebenarnya dalam sebuah sastra novel dengan sebuah judul Sebuah Angan dan Harapan ini? Baik, nah dari novel ini ya, jadi bisa kita ambil suatu pelajaran. Yang pertama, bahwa kita harus peduli dengan lingkungan sekitar ya. Jadi seperti yang terjadi pada Dita dan Dirsyad ini, karena tidak peduli, jadi ternyata orang yang ada di sekitar kita ini memang jodoh kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika kita merasakan sesuatu perasaan yang terlalu, misalnya cinta, sayang, atau benci, lah itu kalau kita merasakan terlalu, kita akan kaget ketika perasaan itu berbalik. Seperti kita merasakan cinta dan akhirnya kita harus secara tidak sadar kita harus membenci orang itu. Begitu juga sebaliknya, seperti itu. Baik. Cukup gitu? Ada satu lagi, kemudian ketika kita bertemu, merasa ada pertemuan, kita juga harus memikirkan bagaimana perpisahannya, seperti itu. Terbukti juga dengan Dita dan Dirsyad ini, mereka bersatu, bertemu, dan akhirnya mereka harus siap dengan perpisahan. Seperti itu. Baik, Sobat Pustaka, sebuah perjumpaan seperti bagaimana closing dari Bu Rika, pasti juga ada perpisahan. Jadi tentu setelah kita memulai ini, tentunya kita juga harus mengakhiri, kayak lagu aja ya. Baik, tetap stay di rumah, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan, dan selalu pakai masker. Mungkin sharing kami hari ini di LDR di channel ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.